Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan penting buat kamu ya untuk 2026. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, ya kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan penting buat kamu apa ya untuk 2026. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo di sini. Listen your intuition. Dengarkan intuisi kamu. If you believe, jika kamu percaya. Komunikasi clear. Dan ask your angel. Oke, di sini kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu ya. Intuisi kamu bisa diandelin gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang intuisinya ini memang tajam ataupun peka gitu. Ada yang mungkin baru bisa gitu ya, baru bisa, maksudnya baru bisa nih gini. Sebelumnya mungkin kamu tidak begitu apa ya, mendengarkan intuisi kamu gitu loh. Tapi di sini mungkin tiba-tiba aja kamu itu kayak ngerasa, kok feeling aku tuh selalu bener ya, kok apa yang aku rasa tuh kok selalu kejadian ya. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh, yang sebelumnya kamu tuh kayak nggak sadari, ini mulai kamu sadari gitu. Dan di sini kalau kamu yang merasa seperti itu, ikuti gitu loh ya, ikuti apa yang intuisi kamu rasakan atau katakan gitu, karena itu sebagai petunjuk. Nah mungkin kamu akan memahami hal-hal ini yang sebelumnya nggak kamu sadari, akan kamu sadari gitu ya. Makanya tadi aku bilang ada yang di sini intuisi kamu tuh lebih peka, lebih tajam gitu ya, dan kamu mungkin baru sadari itu. Tapi ada juga di sini yang memang kamu disuruh untuk mendengarkan intuisi kamu ya, dengarkan bimbingan batin kamu. Intuisi kamu bisa kamu andelin gitu ketika kamu mungkin membuat keputusan apa itu. Nah dengarkan intuisi kamu gitu ya. Jadi kamu tuh nggak usah terkecoh oleh pikiran kamu ya. Kalau pikiran tuh biasanya nanti akan kemana-mana ya, maksudnya kemana-mana gini, mikirin satu, nanti dia akan cabang 2, cabang 3, 4 dan sebagainya. Nah ini akan bikin kamu tuh bingung dan stres gitu. Tapi ketika kamu diam, dengerin intuisi kamu, nah disitulah kamu akan menemukan jawaban atau petunjuk-petunjuk, atau istilahnya sesuatu yang akan bikin kamu tuh bisa akhirnya membuat sebuah keputusan. Nah kayak gitu. Kemudian di sini ada if you believe, jika kamu percaya. Oke, di sini yang kamu butuhkan saat ini adalah keyakinan ya. Kamu dapat memiliki apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus percaya bahwa itu bisa terjadi gitu. Jadi singkirkan pikiran-pikiran negatif kamu ya. Tetaplah berpikiran positif dan visualisasikan hasil apa yang kamu harapkan gitu ya. Pokoknya singkirkan semua hal negatif ya, atau pikiran negatif, pesimisme yang ada dalam diri kamu ya, dan ubah menjadi pandangan yang lebih cerah seperti itu. Karena ini juga seperti apa ya, seperti sebuah hukum ketertarikan gitu loh ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan gitu ya. Kayak kalau kita meyakini hal negatif, ya itu yang akan terjadi negatif juga gitu loh. Tapi kalau kita meyakini hal yang positif, berarti positif juga gitu loh istilahnya ya. Oke.
Jadi kalau kita jatuhnya ke dalam keraguan, pesimisme, tidak percaya, nah maka hal itu yang akan terjadi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita mempercayai ya, memvisualisasikan hasil yang baik, yang bagus, yang membahagiakan, seperti kita itu seolah-olah bisa merasakan hal itu benar-benar terjadi, nah itu yang akan terjadi. Oke, jadi percayalah pada dirimu sendiri, pada impian kamu atau sesuatu yang memang kamu harapkan impian itu. Apa yang kamu harapkan atau inginkan itu, bahwa itu bisa menjadi milikmu atau bisa terjadi menjadi kenyataan gitu. Kemudian di sini ada communicate clear ya, jadi komunikasi yang jelas. Mungkin ada hal-hal yang membutuhkan komunikasi di sini, kejujuran atau keterbukaan ya, lakukan aja gitu ya. Contoh nih, kamu ingin menyampaikan sesuatu sama pasangan kamu, ingin bicara ya, ingin adanya sebuah kejelasan ya, ini juga lakukan gitu ya. Komunikasikan yang jelas gitu loh, apa maunya kamu, apa yang ada di perasaan kamu atau pikiran kamu, istilahnya gitu. Namun ini gak hanya di dalam sebuah hubungan aja ya, bisa macam-macam, bisa di pekerjaan, mungkin kamu punya sebuah ide atau apa gitu ya, terhadap apa hal yang kamu kerjakan gitu ya, kamu sampaikan aja pendapat kamu atau ide kamu pada atasan kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, atau hal-hal pokoknya di sini yang membutuhkan sebuah komunikasi. Jadi komunikasikan yang jelas di situ gitu. Oke, biar tidak terjadi kesalahpahaman juga kalau ini menyangkut hubungan atau apapun gitu ya, yang membutuhkan lah istilahnya membutuhkan kejelasan dalam komunikasi, kejujuran atau keterbukaan seperti itu. Kemudian di sini ada ask your angel juga, yang dimana mungkin selain kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu, mungkin kamu juga di sini bisa bertanya ya pada seseorang yang bisa ngebantu kamu, ngebantu kamu atau nge-guide kamu dalam menghadapi problem kamu atau masalah kamu. Jadi kayak kamu itu ada yang dimintai pendapat, solusi, atau ada yang ditanyain, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau kamu memang membutuhkan itu gitu ya. Kalau kamu sekiranya nggak membutuhkan itu ya nggak usah gitu ya. Ini untuk kamu yang mungkin membutuhkan gitu. Karena kadang-kadang kita itu juga butuh ya pandangan orang lain, pendapat orang lain gitu ya, yang bisa kayaknya nge-guide kamu, yang ngebantu kamu gitu ya. Dan ini pastikan orang yang tepat gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Jadi kayak kamu itu butuh bimbingan lah istilahnya tuh gitu ya. Ya contohnya nih ya, karena ini menyangkut 2026 ya, mungkin kamu ingin melakukan sesuatu gitu ya. Contoh nih, kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri, tapi kamu kayak masih bingung, masih harus gimana, mulai dari mana. Nah di sini kamu bisa cari seseorang gitu yang bisa nge-guide kamu atau ngajarin kamu gitu ya, seperti itu. Harus dimulainya dari mana sih gitu kan, mungkin kamu kayak butuh bantuan gitu loh istilahnya. The Lovers, Four of Pentacles, The Death. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Oke. Ada The Lovers di sini. Ya, aku rasa kamu akan benar-benar bisa memahami ya, mengerti diri kamu sendiri ya, dengan adanya The Lovers ini. Kayak kamu itu bisa bertemu gitu loh istilahnya dengan diri kamu sendiri, yang dimana mungkin kamu lebih mencintai diri kamu sendiri dan mendengarkan gitu loh, mendengarkan diri kamu sendiri, mendengarkan kata hati kamu gitu, lebih mendengarkan perasaan kamu atau yang kamu rasakan ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya The Lovers ini, nggak semua ya, beberapa aja, mungkin kamu akan menemukan pasangan yang pas untuk diri kamu ya, gitu. Menemukan seseorang yang di sini punya koneksi yang nggak biasa dengan kamu, gitu ya. Mungkin ini belahan jiwa, soulmate atau twin flame gitu. Yang seseorang ini akan
membawa perubahan besar ke dalam hidup kamu ya. Di salah satunya ya mungkin seseorang ini juga akan selain bisa mengerti kamu, memahami kamu, juga mungkin ada beberapa justru di sini kamu dipertemukan dengan cerminan kamu. Melalui dia kamu bercermin, dan melalui kamu dia juga bercermin gitu loh. Kayak satu cerminan satu sama lain gitu, dan kalian sama-sama belajar di sini gitu. Oke, dan aku juga ngerasa dengan adanya Four of Pentacles ini, kamu harus bisa ya melepaskan hal-hal yang di sini memang seharusnya kamu lepaskan, gak kamu pendam, gak kamu simpan, gak kamu pegang lagi gitu loh. Ya, yang sudah seharusnya kamu lepaskan. Kemudian di sini juga aku ngerasa kamu harus membuang keegoisan kamu, dan juga istilahnya selain keegoisan, kekeras kepalaan kamu di sini. Jangan terlalu keras gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Apa yang menjadi milik kamu akan jadi milik kamu kok di sini. Kalau yang bukan ya dilepaskan aja gitu loh. Oke. Karena apa yang mungkin menurut kamu udah jadi milik kamu dan itu milik kamu, tapi kemudian dia lepas atau hilang, berarti itu memang bukan untuk kamu gitu loh ya. Jadi intinya lepaskan sesuatu yang memang harus kamu lepaskan gitu loh, dan terima apa yang datang, yang diberikan oleh Tuhan atau semesta ke kamu gitu. Yang harusnya kamu lepaskan gitu loh ya. Jangan terlalu dipegang erat gitu. Kalau yang memang udah nggak ada, udah hilang, ya udah gitu loh. Karena yang kamu genggam ini adalah diibaratkan tuh keinginan kamu yang nggak kesampaian gitu, karena sesuatu itu sudah lepas gitu loh, tapi kamu masih kekeh gitu loh istilahnya tuh ya. Padahal kamu nggak bisa milikin itu, tapi kamu kekeh ingin itu, istilahnya tuh gitu. Nah ini yang akan bikin kamu tuh tersiksa sendiri nantinya. Makanya lepaskan apa yang harus kamu lepaskan gitu, dan simpan apa yang itu memang sudah diberi sama Tuhan atau semesta untuk kamu gitu. Oke, kemudian di sini juga ada Death ya. Ini juga tentang perubahan atau transformasi ya. Makan tadi ku bilang yang sudah hilang, yang lepas gitu loh ya. Yang datang biar yang datang, karena Death ini transformasi juga bisa menandakan sebuah awal baru gitu ya, yang dimana ada yang ada akhir tapi juga ada sebuah awal baru gitu. Dan aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi juga, bahwa mungkin ada beberapa yang di sini membutuhkan komunikasi ya. Mungkin kamu udah lama banget nggak komunikasi sama seseorang, nggak kontak sama seseorang, tapi hubungan kamu ini dengan dia itu belum benar-benar clear, belum benar-benar putus gitu loh istilahnya tuh gitu. Nah ini butuh kejelasan ya. Kalau memang sudah berakhir ya udah, kamu harus akhiri dengan komunikasi, dengan kata-kata atau dengan kejelasan gitu. Karena mungkin ini tidak ada kejelasan gitu loh ya, yang dimana mungkin kalian tiba-tiba lost contact, tiba-tiba kalian saling mundur, diam, nggak komunikasi gitu. Padahal antara putus dan nggak putus itu belum jelas gitu, karena belum ada kata perpisahan atau kata putus gitu. Jadi kayak rasa-rasanya masih kayak ngegantung nantinya gitu. Dan Death ini juga meminta kamu ya membuang hal-hal yang sudah nggak sejalan lagi dengan hidup kamu, nggak serve lagi untuk hidup kamu gitu. Ya, banyak hal yang harus kamu rubah di sini. Gak hanya luar diri kamu, tapi juga diri kamu. Ya, mungkin contoh nih, kamu mungkin akan meninggalkan hubungan toksik, lingkungan toksik gitu ya, pola yang gak sehat untuk kamu, atau kebiasaan-kebiasaan ya, pola apapun yang gak melayani kamu, yang gak serve lagi untuk kamu, yang gak sejalan lagi, atau yang gak berguna lagi untuk kehidupan kamu gitu ya. Dan juga membuka topeng-topeng kamu yang bukan diri kamu sebenarnya gitu, yang diri kamu yang kamu paksa-paksain istilahnya tuh kayak gitu ya, diri kamu yang mengikuti kata orang, istilahnya menuruti apa maunya orang. Bahkan tadi gue bilang di sini ada The Lovers, kamu akan kayak menemukan diri kamu, oh ternyata aku nih sebenarnya orangnya seperti ini, dan kamu akan lebih mengikuti itu gitu. Kamu akan lebih mengikuti kata hati kamu dibandingkan omongan-omongan orang di sini seperti itu. Kamu nggak akan lagi mengikuti apa kata orang gitu, tapi lebih ke mendengarkan intuisi kamu, mendengarkan kata hati kamu gitu.
Kemudian di sini juga ada Queen of Swords ya, ini tentang ketegasan. Kamu tegas di sini. Kamu akan menjadi orang yang lebih tegas, berani menolak, berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sejalan dengan kamu, yang tidak sesuai dengan kata hati kamu. Kalau dulunya nggak enak gitu ya, tapi itu justru mengabaikan perasaan kamu sendiri, ini enggak gitu loh. Ya, kamu nggak mau seperti itu lagi, karena dengan mengabaikan perasaan kamu sendiri itu sama aja kamu tidak menghargai diri kamu sendiri, nggak sayang sama diri kamu sendiri, karena kamu lebih memilih disakiti atau diinjak-injak batasan kamu oleh orang lain. Makanya di sini kamu akan lebih tegas, menjadi seseorang yang sulit untuk, kalau aku rasa ya, sulit untuk ini lagi ya, kayak batasan kamu itu sudah jelas gitu loh, dan kamu orangnya udah juga tegas, jadi sulit untuk ini lagi sama orang ya, kayak diobrak-abrik istilahnya kayak gitu, sulit untuk dilangkahi istilahnya gitu. Jadi kamu orang tidak akan lagi bisa ini kamu ya, kayak ngeremehin kamu gitu ya, atau melanggar batasan yang kamu buat, karena kamu sendiri sudah berubah gitu loh, kamu sendiri sudah tegas terhadap batasan kamu gitu ya. Udah nggak mentingin omongan orang atau kata orang, terserah gitu ya. Yang jelas di sini kamu tahu tujuan kamu, bahwa itu tuh baik untuk kamu dan juga untuk orang lain gitu, tidak menyakiti diri kamu sendiri, juga tidak menyakiti orang lain gitu ya. Yang penting di sini kamu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri kamu sendiri gitu. Oke, Queen of Swords ini orang yang tegas gitu, dan kamu juga orang yang tahu nantinya ini mana yang baik buat kamu dan yang tidak gitu loh. Kamu juga akan lebih selektif di sini sama orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu. Mana yang istilahnya boleh berada di circle kamu dan enggak gitu. Bahkan di dalam hubungan juga gitu. Kamu akan melihat di sini mana-mana orang ini yang jujur, mana-mana orang ini yang tulus gitu loh. Istilahnya seperti itu. Kamu enggak lagi seperti sebelumnya gitu, karena kamu udah lebih mengenal siapa diri kamu gitu. Kemudian kita lihat dari untuk asmara. Love yourself first tuh kan. Baru tadi aku bilang menemukan diri sendiri, membuat batasan, flirt. Nah, di sini ada love yourself first ya. Kamu lebih sayang terhadap diri kamu sendiri. Kemudian di sini ada pay attention to red flag ya. Di sini tentang red flag ya, atau tanda gitu. Oke. Untuk yang single di sini, love yourself first. Ya, aku rasa kamu ini memang akan lebih fokus untuk mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri. Pay attention to red flags, yang dimana ini adalah tanda ya, kamu tuh kayak selektif gitu loh, tahu oh ini orang ini baik deh untuk aku. Oke, orang ini tuh jujur, orang ini tulus, orang ini nggak baik, orang ini begini-begini, nah kayak gitu loh. Karena di sini juga ada flirt ya, yang dimana kamu ini welcome dengan orang yang datang atau orang yang mendekat ke kamu, itu kamu tetap welcome, tapi juga kamu perhatiin di sini, kamu perhatikan gitu loh. Oke, orang ini baik nggak ya untuk aku gitu. Orang ini serius nggak ya sama aku. Orang ini tuh penipu nggak ya? Gimana ya ini orangnya? Nah istilahnya kayak gitu loh. Jadi kayak lebih selektif lah istilahnya ya. Walaupun di sini, tapi kamu tahu ya. Walaupun kamu kesannya kayak flirt ini bukan menggoda sana sini enggak ya. Tapi kayak lebih terbuka gitu loh. Tapi kamu tahu batasan gitu loh. Dan tahu mau kamu tuh jelas gitu. Ya, kamu welcome sama siapapun yang mendekat ke arah kamu. Ya, yang mendekat biar mendekat nggak apa-apa. Oke, kenalan, ya aku bisa bilangnya flirting gitu ya. Tapi ini flirting dalam konteks sehat ya, bukan goda sana goda sini enggak gitu ya. Tapi kayak lebih biasa aja gitu loh. Orang bercanda bergurau sama kamu. Oke, kamu juga bercanda sama orang itu gitu ya. Jadi kayak ada di mana serius, ada di mana kamu juga melayani candaan mereka gitu, selagi tidak melanggar aturan yang kamu buat atau batasan kamu gitu. Karena di sini kamu lebih selektif ya dengan adanya pay attention to red flag gitu. Jadi kamu kayak lihat gitu loh, kamu lihat ya tanda-tandanya gitu loh. Orang ini baik nggak ya gitu, orang ini tuh bagus nggak ya, nah istilahnya kayak gitu. Orang ini karakternya gimana ya, nah istilahnya tuh gitu loh ya, lebih selektif gitu. Karena di sini juga ada love yourself first. Kamu tahu bagaimana caranya menghargai diri kamu tahu bagaimana caranya
mencintai diri kamu gitu. Jadi kamu nggak sembarang bersama orang gitu, tapi kamu juga welcome di sini dengan orang gitu ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan ya, istilahnya itu seperti itu ya. Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, berarti ini pesan untuk kamu harus melakukan ini gitu ya. Tidak berarti kamu harus menolak semua orang yang datang, enggak, tapi ini juga memberi kesempatan untuk diri kamu, tapi kamu juga harus selektif gitu loh ya. Tidak berarti kamu harus menolak semuanya, kamu nggak mau dengan ini dengan itu, enggak gitu ya, tapi kamu juga welcome. Dan juga tidak terjerumus di sini terhadap rayuan-rayuan manis, rayuan-rayuan gombal istilahnya gitu ya, yang terlihat dia manis-manis di depan kamu, terlihat bener-bener kayak seolah-olah tuh mengagumi kamu banget ya, kayak seolah-olah tuh pengen sama kamu banget atau cinta sama kamu banget gitu ya. Padahal itu cuman ya awalnya doang. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Makanya kamu di sini juga harus lebih selektif gitu ya. Melihat sesuatu bukan dari covernya doang gitu atau luarnya doang gitu. Tapi juga di sini ada tanda-tanda lain atau red flag lain yang nanti kamu akan tahu sendiri kok di sini rasanya akan beda gitu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, love yourself first then attention to red flags. Oke. Oke, di sini untuk yang berpasangan, kamu itu diminta untuk lebih sayang ya terhadap diri kamu sendiri atau respect terhadap diri kamu sendiri. Kenapa? Karena aku rasa di sini kamu mungkin terlalu banyak ininya ya. Kamu terlalu banyak memberi mungkin sama pasangan ya, atau terlalu banyak apa ya? Pokoknya berlebih gitu loh, memberi berlebih terhadap pasangan sehingga kamu tuh lupa memberi terhadap diri kamu sendiri. Gitu, mungkin kamu terlalu memberikan perhatian lebih ya, pokoknya memberi lebih gitu loh sama pasangan, sehingga kamu tidak memberi ke dalam diri kamu. Makanya kamu diminta untuk lebih respect terhadap diri kamu gitu. Jangan di sini jangan di sini karena pasangan kamu baik-baikin kamu, ngerayu-ngerayu kamu, kemudian kamu welcome terus gitu ya, padahal dia udah nyakitin kamu. Ya, jangan seperti itu ya, karena di sini mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah melakukan banyak hal, sudah banyak berkorban gitu, tapi pasangan kamu ini memperlakukan kamu kayak seolah-olah tuh bisa dibilang kayak kurang baik gitu loh. Tapi kamu ini orangnya mudah tersentuh gitu ya, ketika pasangan kamu mungkin merayu kamu, baik-baikin kamu ya, dengan kata-kata manis, dengan rayuan gombal, kamu iyain aja gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh kamu maafin gitu loh, on off, nah istilahnya tuh gitu ya. Makanya di sini kamu harus lebih respect terhadap diri kamu ya. Kamu harus lihat apakah dia ini benar-benar berubah atau tidak gitu. Ada red flags di sini ya. Kalau sekiranya hubungan ini masih bisa diperbaiki ya, menurut kamu pasangan kamu masih bisa berubah, masih bisa kamu toleransi misalkan, it's okay, nggak masalah kamu lanjutkan hubungan kamu gitu. Kalau dia benar-benar bisa menghargai kamu, menghormati kamu gitu ya, selayaknya seorang pasangan. Tapi kalau tidak, dia berlaku seperti itu terus sama kamu. Nah, ini yang perlu kamu pikirkan kembali ya, sebelum hubungan ini berlanjut ke yang lebih gitu. Karena di sini ada attention to red flags ya. Jadi kayak hubungan ini tuh ada sesuatu yang harus perlu kamu perhatikan gitu. Karena juga ada love yourself first. Ini kayak meminta untuk lebih respect terhadap diri sendiri gitu. Berarti kalau ada sesuatu yang kamu harus respect terhadap diri kamu, berarti ini ada sesuatu, something gitu ya, pasangan kamu ya. Contohnya nih seperti yang bilang tadi ya, karena di sini juga ada kartu flirt. Mungkin pasanganmu ini tipe orang yang flirting sana sini, rayu sana sini gitu ya, tapi kamu tuh ketika dia balik lagi ke kamu ya, memberi perhatiannya lagi ke kamu, baik-baikin kamu, minta maaf kamu, merayu lagi diri kamu maafin gitu. Kayak kamu tuh seolah-olah tuh mudah luluh gitu ya sama orang ini. Padahal orang ini tuh tingkahnya nggak berubah istilahnya gitu. Makanya, tapi setelah itu kamu akan sakit hati lagi dengan sikap dia yang seperti itu. Makanya di sini kamu perlu perhatian gitu loh. Kamu harus lebih respect, lebih sayang pada diri kamu sendiri. Jangan membiarkan diri kamu sendiri terus-terusan disakiti gitu ya, atau dibohongi istilahnya kayak gitu. Oke. Seperti itu. Gunakan logika kamu ya, karena di sini juga ada Queen of Swords ya, kartu kamu tadi Queen of Swords, yang dimana kamu harus bisa membuat batasan ya,
jelas, tegas gitu loh ya. Kamu harus pertegas lagi diri kamu, oke, terhadap hubungan ini untuk yang berpasangan. Kalau sekiranya orang ini ya datang ke dalam hidup kamu hanya untuk seperti itu terus gitu ya, ini kan capek ya, lelah gitu. Karena di sini ada bendera merah loh. Bendera merah ini satu tanda atau peringatan untuk diri kamu. Jadi kamu harus perhatiin di situ gitu ya. Tapi ini kembali lagi ke diri kamu juga ya. Aku hanya bacain apa yang ada di sini gitu. Ya, sesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi kamu, karena juga nggak akan resonate untuk kamu semua. Oke, ambil yang resonate aja, dan ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.